Halo semuanya, balik lagi bersama saya Devri. Masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar bisnis. Kali ini saya akan coba menjawab ya. Jadi ada salah satu pertanyaan yang masuk di channel YouTube Devri SEO. Katanya saya punya usaha baru 3 bulan dan belum laris ya. Kadang sehari hanya satu, kadang tidak ada yang beli sama sekali. Kenapa demikian dan bagaimana solusinya? Itu yang akan coba kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan video saya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Pertanyaannya dari akun Fishing Journey. Pertanyaannya adalah, saya punya usaha dan sudah berjalan 3 bulan ini. Kadang seminggu hanya laku 1, kadang malah sama sekali tidak laku, kadang juga bisa laku 5 saja. Saya mempunyai usaha home service grill. Memang di daerah saya masih banyak yang belum tahu apa itu grill, tapi ada beberapa pesaing yang sudah berhasil. Kira-kira bagaimana ya untuk mengembangkan usaha yang sudah saya jalani ini? Padahal target saya sehari bisa laku 2-3 paket saja sudah cukup. Ya kalau saya baca dari sini ya, kalau saya ambil kesimpulan dari sini, kenapa usahanya belum laris? Yang pertama, usahanya baru berjalan 3 bulan. Kemudian yang kedua, usahanya ini belum banyak orang yang paham di daerahnya. Oke, ini 2 poin yang harus benar-benar Anda perhatikan. Oke, kita ambil poin yang kedua dulu ya. Jika produk tersebut belum banyak yang paham, apa sih produk tadi? Anda tulis segede apapun, Anda pasang banner ya, misalkan di rumah Anda atau di toko Anda, sebesar apapun, orang akan bingung kalau memang di daerah Anda tadi tidak paham. Contoh, saya usahanya SEO. Kalau saya tulis banner sebesar-besarnya, jasa SEO, kursus SEO, orang-orang mana tahu apa itu SEO? Nggak paham, tanda tanya besar. Karena SEO ini nggak semua orang paham. Ya hampir sama dengan produk Anda yang tadi Anda katakan bahwa tidak semua orang paham. Apa yang saya lakukan? Maka saya memberikan informasi ya sedetail mungkin tentang apa sih SEO itu ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau targetnya hanya lingkungan sekitar ya, kalau dari saya dulu deh di usaha SEO, waktu pertama kali saya pindah ke sini, itu juga belum banyak orang yang tahu apa sih usaha Mas Devri ini SEO. Kenapa sih Mas Devri ini selalu ada di rumah gitu kan ya? Saya dibilang nggak kerja dan segala macamnya. Waktu pertama kali saya pindah ke sini ya, pernah mengadakan pelatihan di masjid untuk jamaah masjid. Pelatihan tentang apa? Pelatihan tentang SEO. Apakah saya berharap mereka akan menggunakan jasa saya? Tidak. Apakah saya berharap mereka akan tertarik dengan SEO? Tidak. Minimal yang saya harapkan adalah mereka mengerti bisnis saya ini apa, SEO. Walaupun nantinya mereka tidak butuh, mungkin saja nanti ada temannya yang bertanya. Ya, kemudian mereka bisa mengatakan, oh ya Mas Devri buat. Dan yang kejadian seperti itu selama ini. Ya ketika mereka memang lingkungan sekitar saya nggak butuh dengan jasa SEO atau kursus SEO, tapi kalau ada kenalannya, ada temannya atau rekannya yang menanyakan tentang SEO, mereka bisa merekomendasikan saya. Seperti itu. Itu kalau lingkungan sekitar aja. Kemudian yang saya lakukan lagi, karena saya juga menargetkan lebih dari itu, saya tidak hanya menargetkan lingkungan sekitar saja, maka saya juga membuat konten-konten seperti ini di YouTube, di Instagram. Ya saya beberapa kali live di Instagram, saya beberapa kali live di YouTube, ya saya sering juga membuat konten-konten seperti ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan apa sih itu SEO. Ya mungkin juga Anda belum tahu ya, SEO adalah teknik yang dilakukan ya agar website Anda mudah atau bisnis Anda atau produk Anda mudah ditemukan di halaman pencarian Google ketika orang mengetikkan sesuatu terkait produk Anda. Itu fungsinya SEO. Kalau hanya seperti itu juga kadang-kadang kan orang bingung. Jadi perlu informasi yang lebih detail lagi. Maka saya buatkan video-video berkelanjutan ya untuk SEO ini. Seperti itu yang saya lakukan. Maka yang Anda lakukan juga bisa seperti yang saya lakukan. Ya ketika tadi orang tidak paham, ya Anda kasih tahu dulu, misalkan sebar brosur.
Oh sudah mas, sebar brosur. Oke, ini kan terkaitnya dengan makanan. Anda boleh kasih sampel makanannya secara gratis. Intinya di makanan kan orang harus coba dulu. Ketika mereka coba, ih enak, baru mereka akan beli. Jadi tugas Anda saat ini adalah bagaimana caranya bisnis Anda ini dikenal banyak orang. Ya setiap hari misalkan Anda targetkan dalam satu hari 10 orang harus tahu bisnis saya. Anda bagikan saja dulu sampelnya ya. Sampel. Sehingga mereka rasakan kalau memang makanannya grill tadinya enak gitu kan ya, ada ciri khas khusus. Enak saja saat ini nggak cukup kalau untuk makanan. Enak saja sekali lagi nggak cukup untuk makanan. Harus ada ciri khas yang berbeda. Karena kalau enak, bicara enak, hampir semua makanan tuh enak. Sekarang ya, hampir semua makanan yang saya coba enak sih. Seringnya dapatnya. Jadi enak itu suatu keharusan. Harus ada sesuatu yang beda. Ketika Anda sudah mendapatkan itu enak dan beda, maka dari sampling tadi sehari 10 aja coba. Orang akan beli akhirnya. Oh ini kemarin saya makan ini enak. Memang perlu waktu. Nggak bisa Anda sebar hari ini sampelnya gitu ya. Kemudian orang makan langsung beli hari ini juga, nggak seperti itu. Mungkin 2 hari kemudian, mungkin seminggu kemudian, mungkin 2 minggu kemudian, atau mungkin sebulan kemudian baru orang beli. Ya tugas di bisnis baru seperti itu. Karena tadi bicaranya poin nomor pertama kan baru 3 bulan usahanya. Ya kalau usahanya baru 3 bulan belum laris ya wajar aja. Belum banyak orang yang tahu, kalau menurut saya seperti itu. Nanti kalau Anda sudah kasih sampel makanan ini ke banyak orang, Anda lihat lagi, misalkan Anda sudah memberikan sampelnya itu ke 100 orang. Dari 100 orang, kita lihat sebulan 2 bulan ternyata belum ada yang beli, berarti ada yang salah dengan rasa makanannya. Bukan berarti nggak enak, bisa jadi enak, tapi nggak ada sesuatu yang spesial. Nah, ketika tadi 100 orang, oh ternyata sudah mulai ada yang beli nih mas, dari 100 orang, 10%-nya aja, itu udah bagus banget. 10%-nya sudah bagus banget. Anda tinggal lagi tuh, lagi kasih sampel sebanyak-banyaknya. Dan ketika ada orang yang beli, kalau ini memang ada tempatnya ya, dan tempatnya juga cukup instagramable, maka Anda bisa berikan diskon ya kalau misalkan mereka foto dan posting di Instagram mereka. Hal ini yang biasa dilakukan oleh bisnis-bisnis makanan. Atau mungkin jika memang tidak ada tempatnya, ya ketika orang tadi beli, ya kemudian makan, foto dan posting. Berikan testimoni, kemudian upload di Instagramnya, berikan saja diskon untuk pembelian berikutnya. Ya misalkan foto, kemudian posting, ya berikan testimoni positif, nanti dapat diskon untuk pembelian berikutnya. Sehingga nanti bisnis makanan Anda ini akan menjadi viral. Ya kalau misalkan memang hanya lingkungan sekitar yang Anda targetkan, ya otomatis kan tadi di Instagram orang-orang yang beli, tentunya kebanyakan juga mereka berteman dengan lingkungan sekitarnya. Atau juga bisa di WA Story. Ya Anda minta di Instagram dan WA Story. Biasanya WA Story akan dilihat juga dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Atau kalau misalkan memang budget Anda terbatas, ya Anda ambillah orang-orang yang memang berpengaruh di sana. Karena saya kemarin beberapa minggu lalu juga ada yang konsultasi ke sini, bisnisnya untuk bisnis lokal, ya jasa cuci mobil, hampir sama sih caranya, mau bisnis apapun. Bisnisnya jasa cuci mobil, dia katakan gimana mas biar caranya agak rame. Oke, buat saja promo misalkan RT, RW, lurah, saya bilang undang cuci mobil gratis, kasih free. Dengan catatan minta tolong ya, minta tolong mereka untuk posting di WA Story-nya, posting di Instagramnya. Kenapa? Karena saya yakin RT, misalkan RT ya, ketika dia posting di WA Story, warga sekitar RT tersebut pasti ngelihat. Sebagian besar warga pasti save nomor RT-nya. Saya nggak tahu deh misalkan di perumahan-perumahan Anda seperti itu atau enggak. Kalau saya sih jujur RT-nya siapapun akan saya save nomornya. Kemudian biasanya saya juga lihat WA Story-nya. Dicek. Ketika tadi dia katakan dia berikan testimoni positif, oh iya saya nyuci mobil gitu ya, kendaraan di tempat si A, bagus nih hasilnya bla 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 bla. Maka akan banyak orang yang tertarik. RW juga seperti itu, lurah juga seperti itu. Maka akan banyak yang tertarik. Anda juga bisa seperti itu. Mulai dari RT Anda dulu undang, kasih free, suruh buat testimoni, nanti lihat hasilnya seperti apa. Ya itu bisa dilakukan, banyak sih yang bisa dilakukan. Intinya adalah sekarang yang Anda upayakan adalah bagaimana agar semakin banyak orang yang tahu bisnis Anda, tahu Anda bisnis apa, kemudian juga mereka tahu home service grill itu seperti apa, kemudian juga banyak orang yang mencoba produk Anda. Kalau produknya memang kualitasnya oke dan ada sesuatu pembeda ya, bukan hanya sekedar enak, saya yakin
pelan tapi pasti penjualannya akan terus meningkat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.